selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak, kalian ibu-ibu dalam pertemuan kelompok rutinan kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Seperti ini masih lanjutan yang bulan lalu ya. Kalau bulan lalu kita membahas nopo tasih emot nang boten. Satu dari ya. Boten nggih. Terus ketemu karo kebutuhan liyane nggih. Jadi kalau bulan lalu kita membahas mengenai mengelola keuangan keluarga. Nah, untuk bulan ini kita akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Tetapi sebelumnya meskipun panjenengan sampun supe kalian materi ini, tapi PR sampun dikerjani toh. Cobi kula ningali jenengan buka buku pintare riyen nggih. Nggih. Kula tingalane setunggal-setunggal. Pundi gadane Bu Nunun. Kakak nggih, kula jajal riyen. Aku menaku nanti iki. Sing ngewangi garap anake lho Bu, garap ketok nggih, Bu, mboten napa-napa. Penting pun dikerjane masalah segala apa salah bikin buri biasa kan ngoten nggih to. Nggih, pun. Terus dadane Mas e pun dicobi kula ningali. Mulai kene ya. Nggih. Niki tasik kosong nggih Mas? Nggih. Dereng genep nggih? Nggih. Niki nggih bolong-bolong. Nggih pun mboten apa-apa penting wis dikersakne ngaten nggih. Niki gadane Pak Slamet nggih, ibuke temudi to Pak, kok mboten nate tumut. Mosok lewat malih. Mboten teng sapin. Oh, sakniki teng sapin. Niki Rane kok penting ngomong. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, ibuke nang kerja. Niki tulisane sinten Pak kos saya? Nggih, mriku yogane. Oh, yogane. Nggih, pun. Pun nggih. Jadi tugasnya lembar latihan yang kula berikan bulan lalu alhamdulillah sampun panjenengan kerjakan. Dan meskipun misalnya anak salah kuwi lumrah nggih Bu, Pak, karena memang ya jenenge wong kuwi iso lali barang kan ngoten. Tapi sebagian besar itu sudah benar. Cuman ada beberapa kesalahan itu mungkin dari kendalanya yang biasanya sering dialami, apalagi panjenengan sebagai ibu rumah tangga nggih, sudah berumah tangga semua. Itu kebanyakan kalau dicobi dibikin nggih. Nah, untuk di buku pintar halaman 9 itu kan seharusnya yang diisi pertama itu di halaman 9-nya. Jadi sebelum kita mencatat kas harian, Bu ngapunten telat. nggih Bu, mboten napa-napa. Nah, jadi sebelum panjenengan ngisi catatan kas harian maupun anggaran bulanan keluarga, itu pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat pendapatan dan pengeluarannya panjenengan per bulan. Ngoten nggih, seperti di halaman 9 di tabel yang atas itu kan panjenengan harus menuliskan dulu berapa pendapatannya panjenengan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin bapaknya kerja sebagai apa ya, misalkan serabutan ngoten ya. Kalau serabutan itu kan bayarannya kan nggak mesti kan ngoten. Terus ibunya kerja jadi tukang cuci baju seperti itu. Nah, itu nanti penghasilannya digabungkan terus ditulis di sini. Jadi sebelum kita memerinci pengeluaran apa saja yang harus kita keluarkan, itu alangkah lebih baiknya kita mencatat dulu penghasilan kita, pendapatan kita setiap bulannya. Jadi nantinya kita kan nggak ada pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, seperti itu ya. Nah, berarti bulan kemarin kita membahas tentang nopo tasih emot wis direkne sekilas iki mau. Nggih. Nopo? Pendapatan. Menghitung pendapatan dan pengeluaran nggih, atau bahasane menyusun dan mengendalikan anggaran. Ngoten nggih. Nah, sakniki kula tanglet tenggene panjenengan. Pripun carane nyusun anggaran Ibu Nunun? Dicatat Bu.
dicatat. Napa nih sing dicatat? utangi Kebutuhane. Nggih. Nggih. Heeh. Napa malih itu? Duka lan apa lan jenengan pripun? Dicatat kebutuhannya, misalkan kebutuhan anak, kebutuhan selama 1 bulan, Heeh. apa mawon, dan berapa keuangan yang dibutuhkan. Nggih, ngoten nggih. Terus Mas Ardi pripun? Niki di eleng-eleng Bu. Dieling-eling napa nih sing dieling-eling? Rencanane damel niku usahane niku pengeluarane. Oh, nggih dieling-eling rencanane ndamel pengeluaran. Ngoten nggih. Enggak apa-apa kita itu. berarti anu bisa persiapan utang Nggih, persiapan utang. Lah Mas Ardi ini persiapan utang. masuk niku ya aku nonton survei tanggal survei di sana Nah, hutang itu gini ya. Ini kita keluar sedikit. Lah misalnya pengen hutang sebisa mungkin hutang yang akan uang yang akan kita gunakan. Maksudnya uang yang kita dapat dari berhutang itu sebisa mungkin digunakan untuk kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan. Ngoten nggih, bukan hanya untuk sekedar keinginan. Ngoten nggih. Nah, itu hanya tambah saja. Jadi kita kembali ke topik. Cara menyusun anggaran yang pertama yaitu bisa dimulai dengan mengetahui rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran bulanan, ngoten nggih. Kemudian menyusun prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sehingga jumlah pengeluaran bisa sebanding dengan pendapatan, ngoten nggih. Nah, niki terus selanjutnya pripun carane mengendalikan anggaran yang telah dibuat sehingga seluruh kebutuhan saged terpenuhi. Pripun Bu Ati? Memprioritaskan kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Nggih, saged. Pak Slamet pripun? nabung Nggih. Nabung nggih. nabung modus Oh, nabung wedhus. Nggih, saged. Nah, jadi ada 2 cara untuk mengendalikan anggaran agar seluruh kebutuhan kita bisa terpenuhi. Yang pertama kita bisa menggunakan sistem amplop dan yang kedua kita bisa menggunakan catatan kas harian. Ngoten nggih. Kalau untuk sistem amplop itu lebih efektif digunakan oleh rumah tangga yang mereka mendapatkan bayaran bulanan seperti itu. Kalau catatan kas harian itu bisa digunakan untuk rumah tangga yang mereka pekerjaannya serabutan, punya gajinya bukan gaji tetap seperti itu, nggih. Saya dipahami pripun, Pak? kalau kadang-kadang mancing ning pitian Nggih. konten itu masuk sing tetap atau enggak Nah, niku gajinya pripun? Bulanan apa kan ngoten sing pitik teng pitikan niku sing. kalau biasanya sakuran tak cuma bukan mingguan jadi memang ditawarkan tapi kalau mendetek baik gajinya tak cuma tak ulan Oh, dipendet saulan. oke saulan pisan Lek saulan itu bisa jenengan menggunakan dengan sistem amplop. Jadi ketika nanti wis untuk bayaran itu nanti dibagi-bagi di amplop. Ini untuk kebutuhan apa, ini untuk kebutuhan apa. Jadi wis gak campur nek ngoten lho, Pak. Saged bisa dipahami nggih? Nggih. apa sih lukisan itu berarti mampir nopo Bisa masuk catatan kas harian. Jadi misalnya jenengan hari ini kerja di bangunan A, dapat bayaran berapa ditulis. Nah, jadi pendapatannya berapa hari itu, pendapatannya berapa, ada pengeluaran apa pembuatan, misalnya pembuatan itu bisa dijadikan saldo kasarnya ngomong seperti itu ya. Nah, untuk bukan memperingat sih, untuk kembali mengingat ke sesi sebelumnya dan untuk mengembalikan ingatan kita, saya akan memutarkan film ya. Bentar. Filmnya mana nggih? Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya?
Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, mudah kan? Jadi yang terpenting dalam berumah tangga untuk mengatur ekonomi itu sebisa mungkin pengeluaran kita lebih prioritaskan kepada kebutuhan bukan kepada keinginan, ngoten nggih. Kalau misalkan memang panjenengan punya uang lebih itu bisa ditabung, ngoten. Nah, kalau misalkan ya dibayar utang, kalau misalkan uangnya pas-pasan itu pengeluaran dikhususkan, diprioritaskan hanya untuk kebutuhan, untuk menghindari kita terjerat hutang, ngoten nggih. Seperti itu.